pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua. Ketua bantu Ibu cek kehadiran teman-temannya, apakah ada yang izin? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Baik, sudah siap menerima pelajaran? Siap, Bu. Oke. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang cerita fabel. Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau menjelaskan tujuan kita terlebih dahulu, yaitu peserta didik mengetahui apa itu cerita fabel dan mengetahui ciri-ciri dan struktur cerita fabel. Oke, di sini setelah kalian mendengar kata-kata fabel, cerita fabel, ada apa yang terpikirkan oleh kalian? Cerita tentang binatang, Bu, tentang hewan. Ya, yang lain? Sama ya? Sama, Banget ya. Oke, apa itu cerita fabel? Tentang hewan. Baik, cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel ini sama seperti dongeng atau cerita pendek, yaitu dia fiksi. Jadi dia tidak benar-benar terjadi di kehidupan kita yang nyata. Nah, cerita fabel ini sering disebut cerita moral karena di setiap cerita fabel pastinya ada pesan yang terkandung di dalamnya. Oke, lanjut. Apa saja ciri-ciri teks fabel? Cerita fabel ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Risma. Ciri-ciri dari cerita fabel ini, tokohnya berupa binatang, Bu, yang menyerupai manusia, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Yang lain? Ya, silakan Bulan. Ciri-ciri cerita fabel yang kedua, alur ceritanya singkat dan sederhana, Bu. Baik, yang lain masih ada? Silakan Ramayani. Karakter tokoh ada yang baik dan buruknya, Bu. Yang lain? Silakan Hirus. Pesan atau tema terkadang dituliskan dalam cerita. Baik, terima kasih ya semuanya udah benar. Nah, ini Ibu tampilkan lagi ciri-ciri cerita fabel. Ada 5. Yang pertama, tokoh di dalam cerita itu adalah binatang yang wataknya dibuat seperti menyerupai manusia. Habis itu yang kedua ada alur ceritanya singkat dan sederhana karena cuma menceritakan tentang satu permasalahan atau persoalan. Yang ketiga yaitu karakter tokoh ada yang baik dan ada yang buruk atau biasa disebut dengan Antagonis dan antagonis. Selanjutnya yang keempat ada pesan atau tema yang terkadang dituliskan dalam cerita dan kadang ada yang tersirat. Nah, selanjutnya yang kelima ada pendahuluan sangat singkat dan langsung. Selanjutnya itu apa saja sih struktur cerita fabel? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Risma. Struktur cerita fabel itu terdiri dari orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda, Bu. Baik, terima kasih Risma. Yang ada yang tahu pengertian dari masing-masingnya? Tahu, Bu. Silakan Reni. Baiklah, Bu. Untuk yang pertama yaitu orientasi, yaitu bagian permulaan pada sebuah cerita fabel, Bu. Yang kedua ada komplikasi. Ada yang tahu maksudnya? Silakan Fairuz. Komplikasi itu klimaks pada sebuah cerita, Bu, yang diberisikan mengenai tingkat masalah. Benar ya, Ros. Yang ketiga ada resolusi. Ada yang tahu resolusi itu apa? Silakan Ramayani. Bagian dari yang berisikan tentang pemecahan masalah yang dialami oleh cerita tersebut. Baik, yang keempat ada koda. Ya, Bu. Silakan Risma. Bagian koda ini merupakan bagian akhir dari teks cerita fabel, Bu. Ya, bagus. Semuanya udah benar ya. Tapi di sini Ibu jelaskan kembali. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu bagian permulaan atau bagian pengenalan dalam cerita fabel. Nah, di bagian orientasi atau permulaan ini biasanya perkenalan tokoh dan pengenalan latar tempat dan waktu seperti background yang ditampilkan di dalam cerita. Habis itu yang kedua ada komplikasi atau klimaks. Klimaks ini biasa disebut apa juga ya biasanya? Puncak masalah, Bu. Nah, habis
bagian dari teks yang berisikan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Lalu yang keempat ada koda, yaitu bagian terakhir dari teks cerita fabel yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Nah, biasanya koda ini ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kalau Ibu kasih tugas sudah mengerti tentang struktur dan ciri-ciri teks fabel? Mengerti, Bu. Baik, Ibu ada cerita fabel. Ibu akan bagikan. Tolong kepada Ulan bacakan teksnya, ceritanya. Persahabatan rubah dan kuda. Suatu hari ada seorang petani yang memiliki seekor kuda yang sudah tua. Di masa mudanya, kuda tersebut banyak membantu si petani. Namun, karena saat ini si kuda sudah tua, dia hanya bisa merepotkan si petani. Pergilah dan jangan kembali jika kau tidak lebih kuat daripada singa, kata petani. Kuda pun pergi dengan merasa sedih sehingga akhirnya ia bertemu seekor rubah di hutan. Si rubah pun menanyakan kepada kuda mengapa dia terlihat sangat sedih. Aku diusir oleh tuanku, padahal waktu muda dulu aku bekerja keras untuknya. Dia mau menerimaku kembali jika aku bisa lebih kuat dari singa, jawab kuda. Lalu kuda pun menjawab, jangan khawatir kuda, karena aku akan menolongmu. Cobalah kamu berbaring di sini dan berpura-pura mati. Kuda pun menuruti perkataan si rubah. Lalu rubah menemui singa dan berkata, singa, ada kuda mati di sana, dagingnya pasti lezat untuk disantap. Langsung air liur singa menetes mendengar hal itu. Dia segera pergi ke tempat yang tadi diceritakan oleh si rubah. Setibanya mereka berdua di tempat itu, rubah pun berkata, di sini sangatlah tidak nyaman untuk menyantap daging kuda ini. Sebaiknya bawalah ke sarangmu. Lalu rubah pun memerintahkan singa untuk berbaring dan mengikatkan ekor kuda ke badan singa sehingga dia bisa membawa daging kuda itu. Singa pun menyetujui hal itu, kemudian dia berbaring. Namun rupanya rubah mengikatkan ekor kuda ke kaki singa, sehingga singa tidak bisa bergerak. Kuda, bangunlah dan bawa singa ini ke rumah tuanmu, ucap rubah. Kuda pun segera berdiri dan menyeret si singa ke rumah tuannya. Singa hanya bisa marah meraung-raung selama perjalanan. Lalu saat tiba di rumah tuannya, kuda pun berkata, Tuan, inilah singa, lihatlah aku bisa mengalahkannya. Ini menunjukkan kalau aku lebih kuat dari singa. Melihat hal itu, petani langsung merasa kasihan pada kuda dan akhirnya menerimanya kembali. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Baik, terima kasih ya Ulan. Nah, dari cerita yang sudah dibacakan teman tadi kan, Ulan, itu silakan kalian tentukan identifikasi cerita itu menurut strukturnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, habis itu di sana kan belum ada koda atau kesimpulan atau pesan moral yang terdapat di dalam cerita itu kan. Iya, Nah, anak-anak Ibu semua tolong buat kesimpulannya juga atau pesan moral yang terkandung di dalam cerita fabel yang sudah Ibu bagikan. Baik, Bu. Ibu berikan waktu sebentar untuk anak-anak membuat tugas. Silakan. Baik, jika sudah ada yang selesai, boleh diantarkan ke depan ya. Iya, Bu. Ready? Terima kasih yang kedua. Iya, Bu. Baik, berarti kalian sudah paham ya sama materi kita hari ini? Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, kita karena tidak punya banyak waktu dalam materi ini, kita lanjut pada kesimpulan. Siapa anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan semua. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu teks fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Kemudian ciri-ciri dari teks fabel itu ada 5.
Yang pertama yaitu tokoh berupa binatang yang wataknya menyerupai manusia. Yang kedua, alur cerita singkat dan sederhana. Kemudian karakter tokoh ada yang baik dan yang buruk. Kemudian pesan atau tema yang terkandung dalam cerita. Yang kelima, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Dan struktur dari teks fabel itu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat kodan. Baik, bagus. Terima kasih Arisma. Jadi kalian sudah paham kan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ibu akan memberikan tugas kalian yaitu mengarang cerita fabel. Jika kalian bisa membuatnya sendiri, Ibu akan memberikan poin yang lebih tinggi daripada yang melihat di internet. Tapi kalian boleh men-searchingnya juga di internet. Baik, Bu. Baik, sampai sini Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masuk materi baru yaitu tentang unsur-unsur cerita fabel. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi